Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mulyati Rianingsih dan teman saya Mas Ibnu Adam. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tema pentingnya psikologi dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang materi pertama akan disampaikan oleh Mas Ibnu Adam. Jadi monggo Mas Ibnu. Ya, terima kasih Mbak Mulyati. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung mulai saja untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tema kelompok kami, pentingnya psikologi dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian subtemanya terdiri dari 4 subtema, yang dari subtema itu terdiri dari beberapa poin-poin. Yang pertama, pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang. Psikologi juga dapat disebut sebagai disiplin ilmu yang mempelajari mental, pikiran, dan perilaku manusia. Jadi, psikologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari mental, pikiran, dan tingkah laku manusia itu dapat menjelaskan juga memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Selain itu juga, psikologi sebagai disiplin ilmu juga dapat mengendalikan tingkah laku sesuai yang diharapkan. Kemudian selanjutnya, psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah suatu studi yang sistematis dari proses-proses dan faktor-faktor yang terlibat ke dalam pengajaran atau yang berkenaan dengan kegiatan seseorang. Dari batasan pengertian ini, dapat diartikan bahwa psikologi pendidikan merupakan suatu ilmu yang mencoba meneliti, mempelajari, mendekati, dan menyelidiki secara sistematis, secara teratur hal-hal seperti apa, bagaimana, dan mengapa seseorang belajar atau berusaha memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kemudian fungsi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan terlibat dalam kegiatan untuk meningkatkan dan menyempurnakan proses mengajar dan belajar dengan harapan agar prestasinya memuaskan. Oleh karena itu, fungsi utama dari psikologi pendidikan adalah satu, meningkatkan keefektifan belajar, kemudian menimbulkan hasil belajar yang lebih permanen, dan terakhir mendorong pencapaian suasana belajar mengajar, suasana emosional, keadaan mental, dan fisik yang optimal agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Kemudian subtema yang kedua, pengertian pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat, aktif, sikap sportif, dan keadaan emosi. Kemudian untuk yang kedua ada olahraga. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi, kemenangan, dan prestasi yang optimal. Kemudian pengertian psikologi olahraga. Psikologi olahraga adalah ilmu yang mengkaji perilaku dalam konteks olahraga prestasi yang dipengaruhi oleh 3 unsur yang saling terkait satu sama lainnya, yaitu atlet itu sendiri, pelatih, dan lingkungan. Jadi kalau kita menarik mundur pengertian dari psikologi sendiri, kalau dikaitkan dengan olahraga itu sangat berpengaruh ya untuk mempelajari atau mengkaji perilaku atlet itu sendiri, gitu kan. Terus kemudian ada tujuan. Tujuan utama psikologi olahraga dalam
menerapkan teori-teori dan konsep psikologi ke dalam konsep olahraga adalah agar terjadi peningkatan prestasi olahraga yang dapat diraih oleh atlet. Kemudian ada manfaat, kontribusi psikologi olahraga dalam meningkatkan prestasi atlet, merumuskan manfaat mempelajari psikologi olahraga sebagai berikut. 1. Dapat menjelaskan dan memahami tingkah laku atlet dan gejala-gejala psikologi yang terjadi dalam olahraga. Kalau kita menarik mundur dengan pengertian dari psikologi olahraga itu adalah mempelajari tingkah laku ya, salah satunya itu, dan di sini diterapkan di poin 1. Terus menjelaskan dan memahami. Maksudnya di sini saya berikan contoh, kita mengetahui atlet kita dalam kondisi under pressure, ya kan? Under pressure. Kemudian setelah kita mengetahui atau memahami tingkah laku atlet, poin kedua, dapat meramalkan atau membuat prediksi dengan tepat atas kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada atlet. Setelah kita mengetahui atlet itu dalam kondisi under pressure, kita bisa meramalkan, gitu kan? Jadi ketika atlet itu dalam kondisi under pressure, kita bisa meramalkan bahwa kalau atlet dalam kondisi under pressure itu pasti penampilannya tidak maksimal, gitu kan? Kita bisa memprediksi bahwa kalau under pressure terus nanti nggak bisa berjalan baik nih permainannya, kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, poin ketiga, dapat mengontrol dan mengendalikan gejala tingkah laku dalam olahraga. Setelah kita mengetahui, memahami tingkah laku atlet itu, contohnya tadi under pressure, kedua kita dapat meramalkan, yang ketiga kita bisa mengontrol atau mengendalikan. Salah satunya, jika atlet kita under pressure, kita sudah memprediksi, kita harus mengendalikan. Dengan caranya bagaimana? Kalau atlet kita under pressure, dengan cara mengendalikannya, satu, kita mengembalikan semangat dari atlet itu sendiri. Yang kedua, kita memberikan kontribusi berupa strategi-strategi baru diterapkan oleh atlet biar dia menjadi lebih rileks untuk menghadapi permainannya itu. Kemudian selanjutnya, kriteria keterkaitan antara psikologi dan olahraga. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku seseorang. Jika dikaitkan dengan olahraga, maka akan mencangkup perilaku yang diperhatikan oleh seseorang ketika sedang berolahraga atau disebut penampilannya performance dalam olahraga. Jadi, karena penerapannya dalam bidang olahraga yang meliputi berbagai faktor, maka erat kaitannya antara psikologi dan olahraga. Hubungannya dengan olahraga prestasi. Penampilan seorang atlet dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, baik pengaruh positif dalam arti penampilannya menjadi membaik, ataupun negatif dalam arti penampilannya menjadi memburuk. Kemudian faktor psikis secara langsung dan tidak langsung. Faktor psikis dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung misalnya karena ada ketegangan emosi yang berlebihan sehingga mempengaruhi seluruh penampilan atlet. Maksudnya secara langsung itu yang terjadi pada saat itu, seperti itu ya. Contohnya, satu, ada ketegangan emosi. Yang kedua, ada under pressure. Yang ketiga, ada lingkungan. Contoh saja dengan kondisi supporter yang sangat banyak, itu akan mempengaruhi psikis dari atlet itu sendiri, gitu kan. Untuk yang faktor psikis tidak langsung, contohnya satu, itu ada tadi pertengkaran, terjadi pertengkaran sebelum memasuki arena pertandingan, kan? Itu satu. Yang kedua, contoh yang kedua itu ada faktor trauma terhadap pengalaman perform sebelumnya. Jadi ada satu trauma dalam diri atlet itu, kemudian ada mungkin masalah pribadi
dibawa ke lapangan, sehingga itu mempengaruhi secara tidak langsung, itu akan mempengaruhi seperti itu. Yang ketiga ada aspek yang berpengaruh dan dapat dikembangkan oleh atlet. Gejala atau aspek-aspek psikis yang berpengaruh dan dapat dikembangkan oleh atlet itu sendiri. Kalau kita menarik mundur tadi adalah aspek berpengaruh dan dapat dikembangkan oleh atlet itu sendiri. Contohnya ada kematangan emosi. Kematangan emosi berkaitan dengan kemampuan atlet soal bagaimana ia menerima rangsangan emosional seperti pujian, ejekan, cemoohan, ancaman, baik dari penonton, pelatih, ataupun teman-temannya. Kalau kita tarik mundur tentang tadi faktor psikis ini secara langsung ya, ada ketegangan emosi itu tadi. Kalau atlet itu mempunyai kematangan emosi yang bagus dengan keadaan supporter yang banyak, itu tidak akan terjadi suatu masalah, dalam artian tidak akan terjadi faktor psikis secara langsung yang mempengaruhi performnya seperti itu. Kembali lagi ke sini, satu kematangan emosi tadi ya, contohnya dia sudah mempunyai sebuah preventif gitu, dia mempunyai preventif pencegahan. Bagaimana sih saya biar nggak emosi sebagai atlet tuh harus punya itu. Bagaimana saya harus menyikapi kondisi seperti ini, bagaimana saya harus menyikapi kondisi penonton yang sangat banyak. Itu kita harus, sebagai atlet kita harus mempunyai preventif bagaimana caranya kita tidak terpancing emosi dalam keadaan apapun. Yang kedua ada keuletan atau agresivitas. Aspek agresivitas disebut juga dengan giat atau keuletan adalah suatu tindakan yang dilakukan atas motif dan motivasi yang tinggi dalam diri seseorang atau atlet. Keuletan yang dimiliki seorang sangat tinggi pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi. Di sini saya mencontohkan ya, keuletan seorang atlet ya. Seorang atlet, dia mempunyai suatu target gitu kan, dia misal gold medal di PON 2021, dengan dia sudah mempunyai tujuan ya kan, dia mempunyai suatu motivasi yang tinggi untuk meraih tujuannya itu. Kemudian dalam kondisi apapun, hujan, panas, badai, ataupun apapun itu ya, dia tetap melaksanakan program yang sudah dibuat oleh pelatihnya. Ketika harusnya program yang dilakukan di outdoor dan ternyata hujan dan otomatis nggak bisa dilakukan di outdoor, atlet itu sendiri meminta program ke pelatih untuk dia tetap bisa menjalankan program walaupun di indoor, atau mungkin bisa dilakukan di kamar ataupun yang lain gitu. Dengan tujuan dia menjamin proses latihan itu tetap berjalan karena dia mempunyai tujuan yang sangat luar biasa. Terus kemudian ada motivasi. Sudah disinggung dari awal, tadi sudah saya singgung, motivasi merupakan proses aktualisasi sumber penggerak dan pendorong tingkah laku individu memenuhi kebutuhan atau mencapai kebutuhan individu. Motivasi olahraga diartikan keseluruhan daya penggerak motif-motif di dalam diri individu yang menimbulkan kegiatan berolahraga, menjamin keberlangsungan latihan dan memberi arah pada kegiatan latihan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sudah saya sampaikan tadi di keuletan ya, sudah banyak saya sampaikan di sana. Dan di sini ketika motivasi, atlet sudah mempunyai tujuan yang sangat luar biasa. Dia gold medal di PON 2021. Dia motivasinya sangat tinggi dan dia menjamin keberlangsungan latihan agar program-program dapat berjalan dengan bagus dengan target-target yang bisa ditempuh seperti itu. Kemudian kecerdasan. Kecerdasan yang tinggi akan berpengaruh terhadap tingkat kemampuan atlet
untuk mengatasi problema yang dihadapi dalam latihan dan pertandingan. Di sini saya contohkan di olahraga atletik yang memang perseorangan, terlebih di penguasaan teknik yang tinggi, contohnya di lempar cakra, lempar lembing, kemudian ada high jump, triple jump, lompat galah. Itu mempunyai teknik-teknik yang tinggi gitu kan. Dalam proses latihan, ketika terjadi suatu masalah, contohnya di lempar cakram. Di lempar cakram itu kan ada circle gitu kan, terus kemudian ada sektor yang ke kanan kiri gitu. Dia lemparan seorang atlet itu keluar dari sektor terus gitu kan. Itu merupakan problem atlet tersebut dari atlet, dan dia harus bisa memikirkan secepat mungkin dan seefisien mungkin tindakan yang akan dilakukan itu sangat merubah penampilan dia menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi secepat mungkin dia harus mempunyai tindakan yang bagus untuk memperbaiki kesalahan dia. Terlebih di pertandingan. Saya contohkan tadi di lempar cakram, ketika sudah pertandingan hanya mempunyai 6 kali kesempatan, ya kan? 6 kali kesempatan, terus kemudian dia kesempatan tinggal 3 kali. Tetapi dia dalam lemparannya itu 2 kali berturut-turut dia keluar sektor. Otomatis kalau sudah seperti itu, dia membuat tindakan masih gagal lagi, masih keluar lagi. Dia membuat lagi, masih gagal lagi. Dan buat tindakan yang kedua gagal lagi. Yang kedua, ketiga, dia gagal lagi, ya kan? Dia ketika itu gagal, akhirnya di situ muncul stres. Jadi ini tuh sangat berkaitan nanti dengan stres, ada nanti dibahas. Jadi seorang atlet itu harus mempunyai suatu kecerdasan yang sangat luar biasa menurut saya. Dia harus menemukan solusi di saat itu juga dan harus seefisien mungkin seperti itu. Yang kemudian ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri atau percaya diri adalah salah satu aspek kejiwaan yang harus dimiliki oleh seorang atlet, dan aspek ini termasuk banyak menentukan penampilan atlet di lapangan. Untuk hal ini, kepercayaan diri sangat berpengaruh terhadap penampilan atlet, terhadap performance atlet. Tetapi, atlet juga tidak boleh overconfidence, di mana efek dari overconfidence itu adalah dia akan meremehkan lawan, padahal dia sendiri tidak tahu komposisi latihan, kapasitas latihan dari lawannya itu. Tetapi dia karena mempunyai overconfidence yang sangat luar biasa, akhirnya dia membuat lawanku mah ini gitu. Padahal dia nggak tahu sebenarnya seperti itu. Kemudian ada ketegangan atau stres. Sudah saya singgung tadi di kecerdasan ya. Ketegangan atau yang lebih dikenal dengan istilah stres adalah salah satu tekanan yang terasa menekan dalam diri seseorang atau atlet. Ya, jadi ketika atlet sudah menghadapi suatu masalah, problem di dalam lapangan, terlebih itu saat pertandingan, dia mencoba membuat suatu tindakan atau treatment, tetapi masih gagal. Kemudian kalau misal di olahraga permainan, di bulu tangkis misalnya, dia ketinggalan poin 5, ya kan, 5, otomatis dia udah dikduk dong, otomatis dia udah under pressure gitu kan. Terus kemudian dia membuat strategi baru, membuat cara-cara baru, tetapi masih gagal dan dia masih ketinggalan dan semakin jauh. Di situ akan timbul ketegangan atau stres yang mengakibatkan dia nanti satu yang mengakibatkan kepercayaan diri nanti semakin turun, motivasinya juga semakin turun. Itu karena ketegangan atau stres yang dihadapi oleh atlet secara berlebihan. Kemudian ada kecemasan atau anxiety. Rasa cemas adalah suatu perasaan subjektif dan ketakutan dan meningkatnya kegairahan secara psikologis. Ya, kalau tadi menyambung dengan contoh di olahraga badminton, dia sudah ketinggalan, dia membuat tindakan, masih ketinggalan poin lagi, otomatis di situ atlet pasti sangat cemas. Waduh, ini gimana? Seperti ini belum bisa, seperti ini belum bisa, seperti ini belum bisa, tapi
malah justru semakin ketinggalan poin, otomatis atlet cemas. Dan di situ peran pelatih sangat penting. Contohnya memberikan strategi baru, kemudian memberikan semangat, memberikan suatu masukan yang lebih gampang untuk diterima atlet itu sendiri dan membangun motivasi atlet itu sendiri, seperti itu. Terus kemudian disiplin adalah sikap atau kesediaan psikologis untuk menepati atau mendukung nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Atlet yang disiplin akan berusaha menepati ketentuan tata tertib peraturan yang dibuat. Disiplin dia kalau kita ke olahraga prestasi, disiplin itu sangat banyak kaitannya. Salah satunya ada disiplin makan, disiplin tidur, disiplin jam istirahat. Contohnya itu, kalau atlet profesional makannya nggak kejaga, sama aja, percuma. Dia bisa dipastikan ketika nanti program itu nggak akan masuk. Kemudian jam tidur, yang saya contohkan di di olahraga atletik, dia lari mungkin 5.000 meter atau steeplechase gitu kan. Paginya besok itu jam 7 dia harus sudah memulai program interval 400, saya contohkan 400 meter 20 kali masuk 70. Kok malamnya dia tidur jam 2, disiplin tidurnya nggak ada, ya nggak akan masuk. Sekali 2 kali boleh masuk di angka 70 seperti itu. 70 detik. Tetapi untuk selanjutnya, untuk yang ke-18, untuk yang ke-3 sampai 20 itu nggak menjamin. Karena apa? Karena dia tidak disiplin dalam tidur dan istirahat. Seperti itu. Dan untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Mas Ibnu kembali. Monggo Mas Ibnu. Ya, terima kasih. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa erat kaitannya antara psikologi, pendidikan jasmani, dan olahraga. Konsep dan teori psikologi yang diaplikasikan pada pendidikan jasmani dan olahraga selain menunjukkan keterkaitannya juga menunjukkan tentang pentingnya itu semua. Oleh karena itu tidak dapat dipisahkan. Jadi memang karena erat kaitannya itu ya keterkaitannya itu menunjukkan soal bagaimana pentingnya psikologi dalam pendidikan jasmani olahraga. Terima kasih. Dan seperti itu presentasi dari kami, dan mungkin kalau misal ada pertanyaan nanti akan bisa dibahas di grup Telegram sesuai dengan instruksi dari Bapak. Dan untuk nanti video ini akan di-share di YouTube. Nanti untuk linknya saya akan share ke grup juga. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.